Terima kasih sudah klik video ini. Ayo, bertualang bareng bersama Satwa Liar. Kali ini kita bahas tentang semut hitam dan filosofinya. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Kalau udah subscribe, kita lanjut pembahasannya. Mari kita simak. Pernahkah Anda melihat semut tahun ini di Inggris? Semut itu kemungkinan adalah semut taman hitam yang dikenal sebagai Lasius niger, semut paling umum di Eropa. Salah satu dari 12.000 hingga 20.000 spesies semut. Mereka menjadi momok para tukang kebun. Tetapi mereka juga merupakan spesies yang menarik. Semut pekerja kecil, hitam, tak bersayap berlarian di trotoar, merayapi tanaman Anda, cenderung kutu daun, atau mengunyah remah-remah lezat dari dapur Anda. Semut terbang yang sesekali muncul di malam musim panas yang hangat sebenarnya adalah saudara perempuan dari pekerja bersayap ini. Tidak hanya itu, berikut beberapa hal keren lainnya tentang semut. 1. Sebagian besar semut yang Anda lihat adalah semut betina yang memiliki sistem kasta. Ada pembagian kerja di antara mereka. Ratu adalah pendiri koloni dan tugasnya adalah bertelur. Semut pekerja semuanya betina dan bertanggung jawab atas keharmonisan fungsi koloni. Tugas mereka berkisar dari merawat ratu dan anaknya, mencari makan, mengawasi konflik di koloni, dan membersihkan sampah. Semut pekerja kemungkinan besar tidak akan pernah memiliki keturunan sendiri. Sebagian besar telur berkembang sebagai pekerja. Tetapi begitu koloni siap, ratu menghasilkan generasi reproduksi berikutnya, yang akan memulai koloninya sendiri. Nasib seekor semut betina. Apakah ia menjadi pekerja atau ratu? Sangat ditentukan oleh pola makan, bukan genetika. Larva semut betina manapun bisa menjadi ratu, yaitu yang mendapat makanan berprotein tinggi. Larva lain menerima lebih sedikit protein, menyebabkan mereka berkembang sebagai pekerja. Tidak seperti manusia dengan kromosom X dan Y. Jenis kelamin semut ditentukan oleh jumlah salinan genomnya. Semut jantan berkembang dari telur yang tidak dibuahi dan karenanya tidak menerima genom dari sang ayah. Ini berarti semut jantan tidak memiliki ayah dan tidak dapat memiliki anak. Tetapi mereka memiliki kakek nenek dan dapat memiliki cucu. Semut betina, di sisi lain, berkembang dari telur yang telah dibuahi dan memiliki dua salinan genomnya, satu dari ayah dan satu dari ibu. Semut jantan berfungsi sebagai sperma bersayap, memiliki hanya satu salinan genom berarti setiap sperma mereka secara genetik identik dengan diri mereka sendiri. Dan pekerjaannya segera selesai, mereka mati setelah kawin, meskipun sperma mereka hidup. Mungkin bertahun-tahun, pada dasarnya satu-satunya pekerjaan mereka adalah reproduksi. Saat kondisi hangat dan lembab, ratu perawan dan jantan bersayap meninggalkan sarang untuk mencari pasangan. Perilaku ini diamati pada flying ande. Pada spesies L. niger, perkawinan terjadi saat terbang, seringkali ratusan meter di atas tanah, sehingga membutuhkan cuaca yang baik. Setelah itu, ratu jatuh ke tanah dan melepaskan sayapnya, sedangkan jantan segera mati. Ratu kawin kemudian memilih lokasi sarang dan menggali ke dalam tanah yang telah dilunakkan oleh hujan baru-baru ini. Setelah berada di bawah tanah, ratu tidak akan makan selama berminggu-minggu sampai mereka menghasilkan anak sapi sendiri. Mereka menggunakan energi dari simpanan lemak dan kelebihan otot terbang untuk bertelur yang telah dibuahi oleh sperma dari perkawinan di luar angkasa. Itu adalah gudang sperma yang sama yang diperoleh dari pejantan yang telah lama mati yang memungkinkan seorang ratu untuk membuahi sel telur sepanjang hidupnya. Ratu tidak pernah menikah lagi. Kadang-kadang, dua ratu L. niger akan berkumpul untuk mencari sarang. Ikatan kerjasama awalnya ini, yang meningkatkan kemungkinan pendirian koloni, menghilang saat pekerja dewasa baru muncul, dan kemudian ratu bertarung sampai mati. Lebih buruk lagi, koloni L. niger terkadang mencuri indukan dari tetangga mereka dan membuat mereka bekerja sebagai budak. Perbudakan telah berevolusi pada beberapa spesies semut, meskipun mereka juga sangat kooperatif. Contoh ekstrim adalah koloni super, semut Argentina, Linepithema humael, yang hidup di sepanjang lebih dari 6.000 km pantai Eropa dari Italia hingga Spanyol barat laut dan terdiri dari miliaran pekerja dari jutaan sarang. Setelah membangun koloninya, pekerjaan ratu tidak selesai dan dia memiliki waktu bertahun-tahun untuk bertelur. Queen L. niger telah tinggal di laboratorium selama hampir 30 tahun. Semut pekerja hidup sekitar 1 tahun, sedangkan jantan hidup lebih dari seminggu. Walaupun sperma mereka hidup lebih lama, perbedaan luar biasa dalam umur panjang ini sepenuhnya disebabkan oleh perbedaan ekspresi gen mereka. Semut dapat membantu manusia dan lingkungan. Semut berdampak besar pada ekosistem di seluruh dunia dan fungsinya beragam. Sementara beberapa semut dianggap sebagai hama, yang lain bertindak sebagai agen pengendali hayati.
Semut bermanfaat bagi ekosistem dengan membantu penyebaran benih, penyerbukan tanaman, dan meningkatkan kualitas tanah. Semut juga dapat bermanfaat bagi kesehatan kita karena merupakan sumber potensial obat baru seperti antibiotik. Jadi lain kali Anda melihat semut, bahkan sebelum Anda berpikir untuk membunuh mereka, pikirkan betapa menariknya mereka sebenarnya. Filosofi dari semut. Salah satu penyakit atau ciri orang malas adalah malas, tidak banyak bergerak dan juga banyak tidur. Akibatnya badan sering terasa lemas, kurang semangat, pekerjaan dan pekerjaan rumah terlambat, sering telat, orang tua sering marah, dan pada akhirnya banyak kegagalan dan kegagalan berdatangan. Bagaimana cara melawan kemalasan? Orang bijak mengatakan, "Hai pemalas, pergilah ke semut, perhatikan jalan-jalannya dan jadilah bijaksana." Meskipun ia tidak memiliki kepala, penguasa, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di musim panen. Oh malas, berapa lama kamu akan berbaring? Kapan kamu bangun dari tidurmu? Tidurlah sebentar, satukan kedua tanganmu untuk berbaring, maka kemiskinan akan mendatangimu seperti perampok. Dan kebutuhan seperti orang bersenjata. Pertama, semut mengenal dirinya sendiri. Orang yang percaya diri adalah orang yang sadar bahwa mereka harus bekerja untuk bertahan hidup. Semut adalah makhluk yang sangat kecil dan biasanya dimakan terenggiling. Menyadari dia kecil tidak akan membuat semut duduk diam, menyerahlah. Sebaliknya, dia adalah pekerja yang hebat. Semut hitam bertopi kerja sering dijadikan simbol kerja keras pada poster dan baliho untuk mengingatkan kita agar tidak malas. Kedua, semut hidup berkoloni. Koloni semut adalah gambaran kekuatan. Kekuasaan diciptakan melalui kerjasama. Kita sering melihat semut-semut kecil bekerja sama mengangkut sisa-sisa makanan yang lebih besar dan lebih berat dari ukuran dan berat tubuhnya sendiri. Ini pelajaran berharga. Orang juga harus bisa dan mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang baik. Jangan menjadi orang yang individualistis dan egois. Ketika menyangkut pekerjaan yang tidak dapat kita lakukan sendiri, diperlukan kerjasama. Ketiga, semut pantang menyerah. Cobalah untuk memblokir perjalanan semut, mereka akan menemukan jalan alternatif. Putuskan sejenak lalu sambungkan kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan. Orang-orang di tempat kerja juga tidak mudah menyerah, tugas yang ditetapkan bisa bermacam-macam, tapi dengan kemauan yang tak tergoyahkan pasti bisa kita penuhi. Keempat, semut memiliki inisiatif yang besar. Meski tidak ada pemimpin, hanya ada ratus semut, tapi tidak perlu menyuruh mereka pergi. Orang juga membutuhkan banyak inisiatif. Seseorang yang memiliki banyak inisiatif seringkali kreatif dan disukai banyak orang, terutama misalnya para pimpinan suatu organisasi, kampus atau tempat kerja, karena dia adalah pencipta solusi dan membawa banyak hasil positif untuk pekerjaannya. Kelima, semut adalah perencana yang baik. Ini adalah makhluk kecil yang tahu persis kapan harus memulai dan kapan harus berhenti. Musim panas adalah waktu terbaik bagi mereka untuk mengerjakan pengumpulan makanan. Ini adalah waktu panen bagi semut. Mereka menimbun persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tidak kekurangan di musim dingin dan musim tidak merugikan mereka. Orang harus punya rencana hidup jika tidak ingin gagal. Bukannya, orang tidak pernah gagal saat mereka punya rencana. Orang harus punya rencana hidup jika tidak ingin gagal. Itu tidak berarti bahwa orang tidak akan pernah gagal jika mereka memiliki rencana. Rencana bisa gagal, tapi dengan antusiasme, inisiatif, dan kolaborasi, risiko kegagalan bisa dikurangi atau didorong. Hai pemalas, sampai kapan kamu akan malas? Ayo, bangun, mulai bekerja, semangat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Silakan tinggalkan komen dan subscribe, dan tunggu video selanjutnya dari Satwa Liar. Sampai jumpa.